Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Noni Paningsih, fasilitator koperasi dan pendamping usaha mikro kecil. Apa kabar hari ini? Gerakan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil? Semoga usahanya semakin lancar dan berkah. Kemarin kita sudah berbicara tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi. Saat ini kita berbicara tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil. Mari kita saksikan video materi berikut ini. Kali ini kita berbicara tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dasar hukumnya masih sama seperti yang kemarin kita bahas. Yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kemudian Undang-Undang sektor terkait lainnya. Lahirlah PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Seperti janji saya kemarin, kali ini kita membahasnya tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM ya. Yuk, apa itu? Beberapa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM yang didapati di PP Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama itu tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, integrasi perizinan secara elektronik, perizinan berusaha, halal, dan standar nasional Indonesia atau SNI. Kemudian, yang ketiga, perlindungan, layanan bantuan, dan pendampingan hukum, dan pemulihan usaha. Yang keempat, basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian tempat promosi dan pengembangan usaha mikro kecil pada infrastruktur publik. Yang keenam, pengelolaan terpadu usaha mikro kecil. Dan kemudian yang ketujuh, fasilitasi hak kekayaan intelektual. Yang kedelapan, jaminan kredit program. Kemudian yang ke-9 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang ke-10 pembukuan atau pencatatan keuangan. Yang ke-11 kemitraan. Yang ke-12 kemudahan dan insentif pajak. Yang ke-13 penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil. Yang ke-14 pembentukan pengembangan lembaga inkubator pengembangan usaha pemula yang inovatif dan produktif. Yang ke-15 dana alokasi khusus atau DAK untuk UMKM. Yang pertama, kriteria UMKM. Itu dilihat dari modal usaha dulu untuk pendaftaran pendiriannya. Dari modal usaha yang merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Usaha mikro itu modal usahanya sampai dengan 1 miliar. Usaha kecil modal usahanya 1 miliar sampai 5 miliar. Usaha menengah itu 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Dan usaha besar itu di atas 10 miliar. Jadi untuk kewenangan Dinas Kabupaten Kota itu ada pada usaha mikro. Dinas Provinsi ada pada usaha kecil. Dan kemudian yang di atasnya itu pada pemerintahan pusat. Nah, dari kriteria UMKM itu juga dilihat omset penjualan tahunan, hasil penjualan tahunan untuk pemberian kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro itu hasil penjualan tahunannya itu di bawah 2 miliar sampai dengan 2 miliar ya. Kemudian usaha kecil itu hasil penjualan tahunannya itu 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Kemudian usaha menengah itu dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar hasil penjualan tahunannya atau omset tahunannya. Kemudian usaha besar itu di atas 50 miliar. Nah, ini
penting untuk diketahui karena terkait pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang akan diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Setelah kriteria UMKM tadi, yang mana yang dikatakan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, kita yang kedua itu kemudahannya adalah integrasi perizinan secara elektronik, perizinan berusaha, halal, dan SNI. Kita melihat kalau perizinan usaha itu terbagi dari 3 resiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Nah, rendah ini jenis perizinannya nomor induk berusaha. Yang menengah jenis perizinannya itu nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sedangkan yang tinggi resikonya itu jenisnya perizinannya adalah NIB dan izin. Untuk pelaku usaha mikro sendiri yang rendah tingkat risikonya itu bisa mengakses OSS sendiri, mendaftar sendiri ya. Yang penting daripada pendaftaran secara mandiri ini karena ini friendly, tidak terlalu sulit untuk kita mendaftar sendiri ya. Yang penting punya email aktif dan kemudian ingat passwordnya. Karena banyak kejadian yang sering kami dampingin itu rata-rata pelaku usaha mikronya itu lupa dengan password. Nah, jadi harus diingat ya, email aktif dan kemudian passwordnya. Integrasi perizinan berusaha, SNI, sertifikat halal melalui perizinan tunggal OSS yang dikoordinasikan oleh BKPM. Jadi NIB itu satu usaha, satu nomor berusaha. Nah, seperti itu, sama seperti KTP, satu orang, satu nomor KTP-nya. Seperti itu. Jadi, setiap yang punya usaha itu harus mengurus dulu nomor perizinannya, nomor izin usahanya, ya. Itu karena di NIB itu, satu sistem itu nanti di OSS, Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengurus SNI-nya, sertifikat halalnya melalui perizinan tunggal juga. Nah, dan pemerintah akan memberi kemudahan itu melihat dari tadi jenjang tadi apakah mikro, kecil, menengah. Ya. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro kecil untuk kemudahan perizinan berusaha. Ini luar biasa, sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Dan kemudian pemerintah memberikan pendampingan bagi UMKM, maksudnya bagi usaha mikro kecil untuk meningkatkan pengetahuan usaha mikro kecil dan persyaratan sertifikasi standar atau izin. Yang ketiga, perlindungan layanan bantuan dan pendampingan hukum dan pemulihan usaha. Itu pemerintah pusat, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Itu meliputin apa aja? Pertama, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, kemudian mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Yang kedua, pemerintah pusat, setiap kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah di setiap dinas dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan advokat perorangan, lembaga pemberi bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Nah, itu meliputin apa aja? Konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan atau pendampingan di pengadilan. Kemudian pemulihan usaha mikro dan kecil. Tuh, yang pertama itu mengupayakan pemulihan usaha mikro dan kecil dalam kondisi darurat tertentu, bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Seperti apa contohnya kemarin? COVID-19 pandemi ya. Kemarin kan ada tuh bantuan-bantuan untuk pelaku usaha mikro. Nah, itu salah satunya ya. Bantuan untuk pelaku usaha, bukan hanya pelaku usaha mikro kecil ya. Hampir semua jutaan usaha itu yang dibantu oleh pemerintah pusat. Kemudian meliputi restrukturisasi kredit, rehabilitasi, rekonstruksi usaha, dan bantuan permodalan. Restrukturisasi kredit ini sudah dilakukan juga
pada saat pandemi. Nah, itu salah satu bukti contoh-contoh nyata pemerintah begitu peduli dengan usaha mikro kecil. Baik, selanjutnya. Kemudian yang keempat itu ada basis data tunggal. Menteri Koperasi dan UKM mengordinasikan dan menyelenggarakan basis data tunggal UMKM, atau sekarang ini lagi berjalan itu Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang kita ngelihat enumerator sekarang lagi bergerak di bawah untuk pendataan UKM, koperasi dan UKM. Kemudian yang kedua, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah harus menyampaikan data usaha mikro kecil menengah kepada Menteri Koperasi dan UKM RI sesuai standar data dan memenuhi kaidahnya. Kemudian yang ketiga, pemberian afirmasi kepada UMKM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengacu pada basis data tunggal. Bayangi, pemberian seluruhnya, fasilitasi, permodalan, pembiayaan, dan afirmasinya. Itu kepada harus mengacu di data basis data tunggal. Makanya itu bagi pelaku usaha mikro kecil menengah itu wajib masuk ke SIDT. Koperasi juga. Nah, kemudian apalagi data UMKM ini dipublikasikan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi nanti yang menggunakan data ini, basis data ini bukan hanya Kementerian Koperasi dan UKM, tapi seluruh kementerian terkait UMKM. Yang kelima, tempat promosi dan pengembang usaha mikro kecil pada infrastruktur publik. Penyediaan tempat promosi dan pengembang usaha mikro kecil pada infrastruktur publik yang berada di lokasi strategis itu paling sedikit 30% dari total luas area komersial, luas tempat perbelanjaan dan atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik. Contohnya itu di terminal, bandara udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, kemudian infrastruktur publik lainnya. Khusus tempat istirahat dan pelayanan jalan tol selain diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil juga diperuntukkan untuk usaha menengah. Jadi rest area itu kita banyak melihat ada usaha mikro kecilnya, tapi ada juga usaha yang menengahnya yang membuka usaha di situ. Ya. Tapi pemerintah sudah menetapkan space-nya itu paling sedikit 30% itu untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Bayangin sekarang begitu perhatiannya pemerintah dengan pelaku usaha. Yang keenam, pengelolaan terpadu usaha mikro kecil. Itu pengelolaan terpadu usaha mikro kecil itu diimplementasikan melalui penataan klaster yang disusun dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil. Harus masuk ke perencanaan aksi nasional ya. Kemudian anggota kelompok usaha mikro dan kecil dalam klaster harus membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu. Jadi harus berbadan hukum koperasi. Kemudian lokasi pengelolaan terpadu usaha mikro kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus. Kemudian pengelolaan terpadu disusun dalam Rencana Aksi Nasional yang merupakan penjabaran dari RPJM dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi di daerah. Yang kelima, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro kecil. Jadi ingat, anggota kelompoknya itu harus masuk menjadi anggota koperasi karena kegiatan usahanya itu, klasternya itu harus berbadan hukum koperasi, ya. Kemudahan yang ketujuh yaitu hak kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan HAKI. Pertama, pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual bagi usaha mikro kecil.
Fasilitasi hak kekayaan intelektual termasuk kepemilikan haki internasional berupa keringanan pembiayaan pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi usaha mikro dan kecil paling sedikit 50%. Kemudian pemerintah mendampingi usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, dan lain-lainnya. Kemudahan yang kedelapan yaitu jaminan program. Kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program berupa surat perintah kerja, faktur, surat pemesanan, harta, hak kekayaan intelektual, anjak piutang, barcode, bukti atas kepemilikan benda bergerak, dan kontrak perjanjian kerja. Pemberdayaan yang ke-9 itu alokasi pengadaan barang jasa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan barang jasa usaha mikro kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan alokasi paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasa. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memasukkan rencana belanja barang jasa dalam sistem informasi rencana umum pengadaan yang diintegrasikan dalam sistem informasi data tunggal paling lambat bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang. Nah, bagi koperasi dan UMKM yang ingin ikut dengan kegiatan alokasi pengadaan barang jasa ini, tentunya kalau koperasi sudah berbadan hukum dan badan usaha. Koperasi merupakan badan hukum dan badan usaha. Nah, bagi pelaku usaha mikro, kecil, maka harus membuat berupa perseroan perorangan agar bisa masuk di e-katalog nasional. Caranya mudah kok. Buka saja di aplikasi AHU, Administrasi Hukum Umum online, daftar sendiri karena aplikasinya friendly, sangat mudah dan tanpa didampingi juga bisa. Ya, kemudian apalagi? Menteri dan kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk usaha mikro kecil serta koperasi melalui aparat pengawas internal masing-masing. Kemudian realisasi pengadaan barang jasa untuk usaha mikro kecil serta koperasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Ayo, begitu banyak kemudahan, perlindungan, pemberdayaan ini yang luar biasa dari pemerintah ini terhadap usaha mikro dan kecil. Yuk, apalagi? Mari kita penuhin persyaratannya untuk bisa ikut di alokasi pengadaan barang jasa. Terutama masukkan dulu produk kita di e-katalog nasional. Yang ke-10 itu terkait pembukuan dan pencatatan keuangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan, pencatatan keuangan usaha mikro kecil yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil, yaitu SAK, EMK, ya. Kemudian penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan, pencatatan keuangan, usaha mikro kecil dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi. Kemudian memfasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan, pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku usaha mikro kecil tidak dipungut biaya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa menyediakan sistem aplikasi bagi pelaku usaha yang ada di wilayahnya. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya penggunaannya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian yang ke-11 itu tentang kemitraan. Pemerintah pusat dan mengalokasikan bidang usaha untuk usaha mikro kecil serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan usaha mikro kecil. Kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi dan UMKM. Yaitu insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan.
Kemudian usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro kecil. Jadi kemitraan antara usaha menengah, usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro kecil. Termasuk keterlibatan daripada koperasi dan usaha mikro kecil itu menjadi rantai pasok untuk kebutuhan dan kebutuhan produksi daripada usaha menengah dan besar. Kemudian pola kemitraan. Inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi, dan keagenan. Rantai pasok dan bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyumber luaran. Kemudian pengawasan kemitraan, serta pengenaan sanksi administratif terhadap usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ya, KPPU. Baik, selanjutnya apalagi kemudahannya? Kemudian yang ke-12 itu kemudahan dan insentif pajak. Usaha mikro kecil diberikan kemudahan penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah pusat. Usaha mikro kecil dapat diberikan insentif pajak penghasilan berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah. Kemudian kemudahan dan insentif perpajakan bagi usaha mikro kecil yang memiliki kriteria salah satunya baru mulai berproduksi, beroperasi, dan peredaran usahanya paling banyak 7,5 miliar per tahun. Kemudian untuk usaha mikro kecil berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk. Jadi di sini banyak kemudahan untuk pajak ya. Mari kita lihat kemudahan apa lagi selanjutnya. Yang ke-13, penyediaan pembiayaan. Penyediaan pembiayaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi usaha mikro kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya, serta oleh BUMN melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan usaha mikro dan kecil antara BUMN yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial atau CSR-nya ya, dan lingkungan BUMN, biasanya dengan pola kemitraan. Nah, jadi contohnya seperti apa? Ya, seperti yang kayak subsidi pinjam nih, subsidi bunga nih. Itu sudah berlaku lama ya. Itu Kementerian Pusat itu juga sudah memberikan subsidi bunga KUR, subsidi. Nah, itu bunganya ya disubsidi oleh sebagian oleh pemerintah. Itu salah satu contohnya. Dan banyak-banyak lagi. Kalau dapat, pemerintah daerah juga berkolaborasilah dengan BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk pengembangan termasuk terkait pendanaan usaha mikro dan kecil. Nah, ini yang ke-14, kita penyelenggaraan inkubasi. Itu penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga inkubator. Pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang melalui penetapan NSPK oleh pemerintah pusat dan pendataan serta pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah. Yang ketiganya, pengembangan inkubasi minimal itu 50 peserta inkubasi atau tenan dalam 1 tahun itu untuk provinsi, level provinsi. Sedangkan untuk kabupaten itu hanya 20 peserta inkubasi. Kemudian pembentukan pengembangan lembaga inkubator itu minimal 1 lembaga inkubator per provinsi atau juga per kabupaten kota. Nah, penanggulangan biaya inkubasi minimal maksimal 12 bulan dengan kriteria tertentu. Itu biayanya kalau dia sudah masuk ke perencanaannya itu maka ditanggung oleh pusat. Dan penataan dan pembinaan inkubator itu yang penting sesuai dengan kewilayahannya ya, kewenangan dan wilayahnya. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-15, dana alokasi khusus. Pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus atau dikenal dengan istilah DAK berupa DAK fisik dan DAK non fisik
DAK digunakan untuk mendanai program, kegiatan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, serta koperasi. Mencakup beberapa hal. Yang pertama itu penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi yang terintegrasi. Ya, seperti saat ini yang sedang berjalan yaitu SIDT, Sistem Informasi Data Tunggal yang terintegrasi di pusat dan digunakan untuk semua kementerian yang menangani UMKM. Kemudian pengelolaan terpadu usaha mikro kecil dalam penataan klaster. Kemudian bantuan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah melalui pelatihan dan pendampingan. Apapun itu, kegiatan yang didanai dengan APBD dan APBN harus melalui proses perencanaan. Direncanakan tahun ini untuk digunakan tahun depan. Demikian materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa saksikan materi-materi kami berikutnya tentang koperasi dan UMKM melalui channel YouTube UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau. Terima kasih. Baik, jangan lupa tonton dan saksikan terus di channel YouTube-nya UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.